Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada hari ini di dalam ibadah pagi kita, Senin 30 Mei 2022. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 2 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Ezra pasal 3 ayat 11. Kitab Ezra pasal 3 ayat 11. Demikian dikatakan di sana. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas kita pada hari ini, yakni di dalam kitab Ezra pasal 3 ayat 11 ini menceritakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk membantu orang-orang buangan agar kembali ke kampung halaman mereka dan membangun kembali bait suci yang telah dihancurkan lebih dari 50 tahun sebelumnya. Siapapun yang ingin kembali ke Yerusalem di Yehuda bebas untuk kembali. Dan Raja Cirus yang ingin memberi mereka untuk wewenang kembali ke tanah yang akan mereka tuju di Yerusalem, tidak hanya memberikan kebebasan saja, melainkan juga memberikan sumber daya yang dapat mereka manfaatkan, yakni kayu, emas dan perak, serta uang untuk melakukan dan untuk mengerjakan apa yang perlu yang menjadi bekal mereka di dalam membangun bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ketika pembangunan pondasi bait Allah telah diselesaikan, mereka meluangkan waktu untuk melakukan upacara peresmian. Dan pada saat itu imam besar membawa terompet dan orang-orang Lewi memainkan ceracap dan memimpin orang-orang untuk bernyanyi bagi Tuhan. Mereka berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Saudara-saudari, bernyanyi bagi Tuhan mengungkapkan bahwa orang-orang Yehuda sedang merayakan sukacita besar yang mereka terima pada saat itu.
Dan sejalan dengan peristiwa itu, Ezra mengawalinya dengan memimpin mereka untuk melakukan pengakuan atas segala dosa mereka kepada Tuhan. Dan ini menyebabkan orang-orang itu menangis getir karena mereka mengingat kembali segala pemberontakan dan dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, lalu setelah itu Ezra mendorong mereka untuk kembali bersuka cita mensyukuri dari pertolongan Tuhan bagi mereka semuanya. Oleh karena itulah mereka bernyanyi dan bersorak-sorak menceritakan akan kasih setia Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka secara khusus bersuka cita karena Tuhan sendiri yang telah memulihkan keadaan hidup mereka dari kehidupan yang bobrok, busuk, najis, menjadi kehidupan yang baru dan penuh berkat kasih karunia yang baru yang daripada Allah itu sendiri. Tuhan telah memulai awal yang baru bagi mereka. Itu yang membuat mereka bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudariku, apa yang dialami oleh bangsa itu juga merupakan pengalaman hidup yang benar-benar terjadi juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Sering sekali karena dosa dan pelanggaran bahkan penentangan kita kepada Tuhan, kita harus menerima segala konsekuensi atau sebagai tindakan penghukuman bagi kita yang bobrok, busuk, dan najis. Sehingga seringkali membuat kita menderita dan terpuruk, depresi dan frustasi tak berdaya. Namun kasih karunia dan berkat dari Tuhan selalu menjadi penolong bagi kita dan melakukan pembaharuan, melakukan restorasi di dalam kehidupan kita. Itulah yang menggerakkan kita untuk masuk ke dalam pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudari, hal-hal seperti inilah yang mengajak kita harus patuh untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena visi yang jelas tentang apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam hidup kita dapat menyelamatkan kita dari beratnya rasa putus asa dan kehilangan pengharapan. Ketahuilah bahwa kitab suci sebagai firman Tuhan adalah bekal yang sangat penting untuk memberikan pengajaran baru untuk kita semuanya. Dan penyertaan Roh Kudus akan selalu bertujuan menarik perhatian kita ke arah jalan Tuhan, serta menolong kita pada saat kita sedang membutuhkan pertolongan daripadanya. Saudara-saudariku, maka karena itu tetaplah terhubung dan tinggal di dalam Tuhan setiap hari dengan mengerjakan semuanya hal ini. Maka kita semua akan mulai belajar dan akan dibuat menjadi mampu untuk mengenali suara Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan kecil maupun keputusan-keputusan besar di dalam kehidupan kita, sebagai pegangan dasar hidup kita sebagai umat Allah yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, bernyanyilah bagi Tuhan dan pujilah Dia untuk selama-lamanya, karena Tuhan itu baik dan kasih setianya selalu menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 587 ayat yang pertama. Si
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang penuh dengan segala kasih, yang menyertai hidup kami dan melingkupi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami sungguh berterima kasih kehadirat-Mu atas semua pemberian-Mu yang kami terima di dalam hidup kami masing-masing. Membuat kami terus dapat bersuka cita dan dipenuhi dengan segala kebahagiaan dalam menjalani setiap kehidupan kami di dalam hari-hari yang kami lewati. Terima kasih Allah, penyertaan-Mu melalui bekal kemuliaan yang Engkau persiapkan bagi kami, melalui firman-Mu yang berkumandang bagi kami di tengah-tengah hidup kami pada hari ini, yang mengajar kami untuk selalu bersyukur, bernyanyi, memuji Engkau Tuhan atas semua pertolongan yang besar yang Engkau karuniakan bagi kami, yang melepaskan kami dari segala kekangan-kekangan, kejahatan, keburukan, dan segala ancaman-ancaman yang lahir dari tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami terus dapat memperoleh dan menghayati kedamaian yang Engkau karuniakan di dalam hidup kami. Dan karena itu patutlah kami ya Allah untuk memuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki dan memulai pekerjaan yang baru, aktivitas yang baru, serta rencana yang baru. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Allah, agar Engkau yang memberkati semuanya menjadi pekerjaan yang memperoleh, yang menghasilkan berkat-berkat yang baru pula di dalam hidup kami, melalui campur tangan daripada pertolongan-Mu yang besar, yang penuh dengan segala kemuliaan dan kuasa. Kami puji Engkau Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami. Engkaulah Allah yang selalu melingkupi kami, baik kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, dan apapun yang akan kami kerjakan. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha pemurah, yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.